Jadi akhir-akhir ini tuh aku semakin merasa semakin banyak banget komentar-komentar yang menjatuhkan, menyalahkan orang lain yang di mata netizen atau di mata manusia itu dia berbuat kesalahan. Padahal orang itu belum tentu melakukan kesalahan ya. Bisa saja ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Tapi sudah dinilai itu kesalahan. Nah, aku mau sharing bagaimana sih kita sebagai orang-orang Kristen untuk merespon komentar-komentar demikian ya. Apakah kita kan ikut-ikutan atau kita kembali lagi ke firman Tuhan, kita percaya, kita pahami kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, tapi aku mau fokus langsung ke ayat 7. Ya, perikopnya tentang perempuan yang berzina. Bagaimana Yesus merespon ya seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa sama pemuka-pemuka agama ya ke tengah-tengah orang banyak ya di depan Yesus. Bagaimana Yesus merespon? Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus menyuruh, siapa di antara kalian yang gak berdosa nih, yang tidak melakukan kesalahan, dia yang pertama, siapa di antara kalian itu yang pertama lempar perempuan ini dengan batu. Karena perempuan kedapatan berzina waktu itu. Tapi setelah itu tidak ada yang berani melempari dengan batu. Yang ada malah mulai dari yang tertua meninggalkan ya tempat itu. Ya, seorang demi seorang pergi ya. Sehingga sampai momen dimana tinggallah Yesus dengan perempuan yang berzina tadi ya. Jadi sisa mereka. Lalu ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hal pertama yang aku pahami, ya, Yesus tidak menyalahkan perempuan ini. Begitu orang-orang di sekitar bawa perempuan ini ya ke depan Tuhan Yesus ya, mereka mungkin pikir, wah Yesus mau menyalahkan perempuan ini nih, berbuat zina nih, melanggar peraturan agama nih. Tapi tidak demikian. Kenyataannya Yesus mengampuni perempuan itu. Dia suruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi respon Yesus itu tidak menjatuhkan, menyalahkan perempuan itu di depan publik ya, di mata manusia yang lainnya. Itu Yesus tidak berkomentar kata-kata cacian makian, nggak seperti itu. Yang ada malah dia mengampuni, dia suruh pergi, jangan buat dosa lagi gitu. Nah, respon kita bagaimana nih ketika ya kita lihat nih, wah ada berita nih mungkin tentang seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya, di medsos ya, beritanya kesebar. Mungkin dia di mata manusia lain melakukan kesalahan ya, yang belum tentu itu memang kesalahan ya kan. Tetapi banyak komentar yang kita lihat, wah komentarnya menjatuhkan orang itu, menyalahkan orang itu. Komentarnya itu caci makian, kata-kata hujatan, kata-kata kasar. Dan yang lebih parahnya lagi, sesama orang Kristen guys. Yang komentar itu orang-orang Kristen yang malah mengolok-olok, menjatuhkan orang tersebut. Bayangkan, di mana ya di mana respon mereka yang mengikuti respon Tuhan Yesus? Di mana? Ya, kok malah menjatuhkan, menyalahkan? Wah, ini pokoknya kata caci makian lah yang jadi komentarnya mereka itu yang mereka sampaikan. Oke, komentar bukan perkataan secara langsung, tapi kan komentar yang kita tulis di medsos itu menunjukkan perkataan yang mau kita sampaikan kepada orang itu kan, dan dibaca orang lain juga, melibatkan orang-orang lain ikutan baca. Oke, secara nggak langsung, sadar nggak sadar, itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi yang pertama, hati-hati dengan komentar yang mau kita sampaikan melalui akun medsos kita, atau komentar yang mau kita sampaikan ke akun medsos orang lain, orang yang dituju gitu ya. Yang kedua, perhatikan ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Bayangkan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama.
Bayangkan sesama orang Kristen itu kok malah saling makan memakan, kok malah saling mencari celah di mana letak kesalahannya. Bayangkan sama orang Kristen. Jadi kita harus sadar ini, hal-hal demikian sudah terjadi, ya. Bagaimana sikap kita seharusnya kalau kita memang percaya pada Tuhan Yesus, kita mengikuti Yesus, kita mau pikul salib, kita mau ubah karakter kita itu mau dipulihkan karakter kita, bagaimana cara kita meresponi perkataan orang, bagaimana cara kita merespon berita-berita yang kesebar di internet, bagaimana cara kita menyampaikan perkataan, bagaimana kita mau diubahkan, kita itu harus betul-betul sadar tentang apa yang harus kita sampaikan ke orang lain, entah itu secara langsung atau lewat komentar. Dan sini aku mau fokus tentang komentar-komentar di medsos, ya kan. Jadi bagaimana respon kita? Yang pertama, kalau kita melihat ada suatu hal-hal demikian terjadi, ya mungkin ada orang lain, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun dia, ya, viral beritanya, jangan langsung menilai dari luarnya saja. Minta hikmat Tuhan, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, ya. Yang kedua, berdoa untuk orang itu. Ya, kalau memang Anda digerakkan untuk doakan dia, doakan. Yang ketiga, nasihat, ya. Kalau memang Anda mau menyampaikan nasihat, silakan. Tapi nasihat yang membangun, nasihat yang menggunakan kata-kata yang sopan, ya. Ditulis dengan kata-kata yang sopan, bukan kata-kata yang menyalahkan orang itu, atau menuduh, atau menghujat bahkan, atau menghakimi dengan kata-kata caci makian gitu ya, merendahkan orang itu, menjatuhkan. Bukan demikian, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang sopan, seperti itu. Jadi belajar dari bagaimana Yesus menanggapi, ya, orang-orang yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina tadi. Dia nggak langsung makan umpan gitu, dia nggak makan umpan orang-orang itu kayak, wah ini nih kami bawa nih perempuan kedapatan zina nih, ayo Yesus mau ngapain, ayo Yesus menuduh menyalahkan dia, ayo. Tapi enggak, diam. Tuhan Yesus malah melakukan hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Bayangkan ayatnya yang ke 6, ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, ya. Nah, ayat 7 yang tadi yang aku bacakan di awal, ya. Di situ ada ditulis, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini mengingatkan kita juga pasti melakukan kesalahan karena sama manusia kan. Barang siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa, nah oke, silakan mengomentari dengan kata-kata caci makian. Tapi kita semua berbuat dosa, berbuat kesalahan, guys. Pasti pernah berbuat. Jadi kalau diri Anda aja belum clear, belum beres, ya, kenapa Anda harus menghakimi orang lain begitu kan? Kalau diri saya juga pernah melakukan kesalahan, kenapa saya harus menjatuhkan orang lain? Kan seperti itu kan mindset kita ini loh yang harus diubah dulu. Jadi mindset, cara pikir kita nih, cara pandang kita nih diubah dulu serupa dengan bagaimana karakter Yesus, ya. Cara pikir Tuhan Yesus, bagaimana responnya. Lalu kalau mindset kita, cara pandangin cara pandang lah ya, cara pikir kita ini loh berubah, otomatis yang keluar dari mulutnya akan ikut berubah juga. Karena di sini nih otak nih, pikiran diproses, apa yang kita pikirkan itu yang keluar dari mulut kan. Nah, itu alurnya. Jadi change your mindset and then berhati-hatilah dalam berkata-kata. Karena apa? Karena perkataan yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan nanti. Dan ada ayat tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.